Kali ini kita akan membahas film bergenre komedi thriller berjudul Sinkhole yang rilis pada tahun 2021. Film diawali dengan kondisi hujan di kota Seoul dan tampak keluarga Park Dong-won yang akhirnya bisa pindah ke sebuah apartemen setelah menabung 11 tahun lamanya. Namun pada hari pertamanya, pindahan Dong-won tampak mengalami kendala karena ternyata ada mobil milik salah satu tetangganya yang bernama Mansu menghalangi pintu depan apartemen tersebut. Tampak sikap Mansu yang sangat menyebalkan. Namun karena tidak ingin memperpanjang masalah, Dong-won pun hanya mengabaikannya dan kembali melanjutkan pindahan barang-barangnya. Selain Dong-won dan Mansu, tampak ada beberapa penghuni lain di apartemen tersebut. Yaitu ada Kyang-mi yang tinggal bersama suaminya, lalu ada Sung-hun yang tinggal bersama ibunya, dan terakhir Min-chun yang tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Malam harinya, setelah selesai dengan pindahannya, tampak Dong-won dan istri serta anaknya bernama Su-chan yang sangat bahagia dan menikmati kebersamaan mereka di rumah baru tersebut. Keesokan harinya, ketika sedang sarapan bersama, So-chan tiba-tiba menggelindingkan sebuah kelereng yang memperlihatkan bahwa lantai apartemen mereka ternyata sedikit miring. Sesampainya di tempat kerja, tampak rekan kerja Dong-won yang memberikan ucapan selamat kepadanya atas pindahan rumah barunya. Lalu salah satu rekan kerja Dong-won bernama Sung-hyun menanyakan tentang lokasi apartemennya tersebut. Dan diketahui ternyata lokasi apartemennya Dong-won dulunya adalah bekas pabrik limbah mobil, namun Dong-won berkata bahwa pabrik tersebut sudah lama tutup. Demi menghindari pertanyaan aneh lainnya, Dong-won pun mengundang para rekan kerjanya untuk datang berpesta di rumah barunya tersebut. Malam harinya, tampak hujan deras kembali menerjang, dan tak lama setelah itu, gedung apartemen tersebut tiba-tiba mengalami sedikit guncangan, hingga salah satu kaca di pintu depan apartemen mengalami keretakan. Dong-won yang melihat retakan di luar apartemen lalu mengumpulkan para tetangga lainnya untuk membahas masalah apartemen mereka yang bermasalah tersebut. Namun tampak para tetangganya yang tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, dan salah satu penghuni yaitu Kyang-mi malah mengatakan kepada Dong-won untuk tidak sembarang menyebarkan rumor tentang apartemen mereka. Karena hal tersebut akan menurunkan nilai jual apartemen dan mereka akan mengalami kerugian. Pada akhirnya, pertemuan tersebut pun tidak membuahkan hasil apa-apa dan Dong-won pun hanya bisa pasrah. Adegan lalu berpindah di rumah Mansu dan diketahui Mansu hanya tinggal berdua bersama putranya bernama Sung-tae, namun tampak hubungan Sung-tae dan Mansu yang tidak terlalu harmonis. Keesokan harinya, ketika rekan-rekan Dong-won sampai di apartemennya, tampak Mansu yang sedang memperbaiki pintu depan tersebut. Namun ketika hendak masuk, Mansu tiba-tiba menunjukkan kepada Dong-won dan juga Sung-hyun bahwa ia menemukan ada beberapa retakan di sekitaran apartemen tersebut. Dong-won yang merasa malu karena kondisi apartemennya yang kacau, lalu langsung mengantar mereka menuju ke rumah barunya tersebut. Sesampainya di rumah baru Dong-won, tampak rekan kerja Dong-won yang terkesima dengan pemandangan dari balkon apartemennya tersebut. Malam harinya, mereka pun tampak bersenang-senang dan meminum banyak sekali alkohol hingga semuanya terlihat mabuk. Oleh karena itu, Dong-won pun menelepon supir bayaran untuk mengantar mereka pulang, namun tanpa disangka, ternyata supir yang Dong-won hubungi adalah Mansu. Namun karena harga yang ditawari Mansu cukup mahal, Dong-won pun menawarkan Sung-hyun dan rekan kerja lainnya bernama Yanjo untuk menginap di rumahnya saja dan pulang keesokan paginya. Keesokan harinya, tampak istri Dong-won yang baru saja kembali dari pasar dan berpapasan dengan Kyang-mi dan juga suaminya yang hendak ke pemandian umum karena air di apartemen mereka mati. Karena Dong-won tidak bisa dihubungi, Su-chan pun menawarkan diri untuk mengambil troli di apartemennya. Dan di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Mansu
yang sedang mengecek para penghuni lain untuk memeriksa aliran air di rumah mereka. Dan ternyata hanya apartemen mereka yang mengalami masalah air. So-chan yang hendak kembali menemui ibunya, tiba-tiba berhenti di tempat parkiran karena kelerengnya yang jatuh di bawah mobil. Di waktu yang sama, Sung Hyun yang sudah bangun langsung buru-buru keluar karena sudah ada janji dengan kliennya, namun tampak sopir taksi yang sedang sibuk menelepon di luar. Tak lama setelah itu, sekitaran gedung tersebut pun tiba-tiba mengalami gempa, hingga membuat bagian-bagian gedung menjadi retak, dan akhirnya bangunan tersebut pun jatuh ke dalam lubang sedalam 500 meter. Diketahui, Dongwon, Mansu, Yeonju dan juga Sung Hyun masih berada di sekitaran apartemen tersebut ketika gedung mereka jatuh ke dalam lubang. Setelah gedung mereka tertahan di dalam lubang tersebut, Dongwon dan lainnya pun berusaha mencari jalan keluar, namun ternyata gedung mereka jatuh terlalu dalam di tanah. Bahkan ketika tim penyelamat dikerahkan, keadaan malah tambah menjadi kacau karena struktur tanahnya yang cukup ringkih, sehingga mereka memutuskan untuk menunda proses evakuasi demi keselamatan bersama. Tak lama setelah itu, Seung Tae tiba-tiba muncul dan segera meminta Sung Hyun dan lainnya untuk segera mencari sisa persediaan makanan yang ada, guna untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan dari tim di atas sana. Sembari makan, mereka pun tampak sudah sedikit tenang dan mulai bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing yang membuat mereka menjadi lebih akrab dibanding sebelumnya. Tak lama setelah itu, tim penyelamat mencoba untuk menerbangkan drone ke dalam lubang tersebut, namun di tengah jalan, sinyal dari drone tersebut hilang dan langsung jatuh tepat di depan Seung Tae yang sedang berada di luar. Dongwon dan lainnya pun langsung berusaha untuk berkomunikasi melalui drone tersebut, namun tak lama kemudian, tanah di sekitar bangunan tiba-tiba berguncang dan menyebabkan mereka jatuh lebih dalam lagi. Tampak Sung Hyun yang tergelincir, dan berkat bantuan dari Yeonju dan yang lainnya, mereka pun berhasil menyelamatkan Sung Hyun. Namun saat Sung Hyun berhasil diselamatkan, tanpa disadari, kabel yang ditarik Mansu ternyata sudah habis, yang menyebabkan Mansu terjebak di dalam kubangan lumpur dan akhirnya disusul oleh Seung Tae yang berusaha untuk menyelamatkan ayahnya tersebut. Namun sayangnya, mereka malah semakin terjebak di dalam lumpur hingga Dongwon turun ke lantai bawah dan segera memecahkan jendela untuk menyelamatkan mereka berdua. Setelah mereka berdua berhasil diselamatkan, tampak drone dari tim penyelamat sudah mendapatkan sinyal dan langsung kembali ke atas. Rekaman dari video tadi ternyata masuk ke dalam drone, sehingga mereka akhirnya bisa mengidentifikasi bahwa ada 5 orang yang berhasil selamat, namun sisanya masih belum diketahui nasibnya. Keesokan harinya, tim penyelamat pun berusaha mempercepat evakuasi karena melihat cuaca di sekitaran yang diperkirakan akan segera hujan dan menyebabkan longsor susulan. Malam harinya, tim penyelamat mengirimkan paket melalui parasut yang berisi beberapa makanan, air minum, telepon satelit, dan juga tabung oksigen untuk membantu mereka bertahan lebih lama di dalam sana. Tim penyelamat pun berhasil menghubungi Dongwon dan istrinya lalu berkata kepadanya bahwa So-chan ternyata masih terjebak di dalam gedung tersebut. Tanpa berpikir panjang, Dongwon dan lainnya pun langsung bersiap-siap menyiapkan tali untuk diikatkan ke Dongwon agar mereka bisa menariknya jika ada terjadi sesuatu kepada Dongwon nantinya. Dongwon lalu pergi menuju basement melalui bagian atap lift dan tampak sedang berusaha untuk membuka pintu dari lift yang menuju ke bagian basement. Di lain sisi, tampak hujan turun semakin deras yang mengakibatkan tanah di sekitaran lubang tersebut kembali mengalami longsor hingga menyebabkan apartemen di sebelahnya juga ikut masuk ke dalam lubang. Keadaan di dalam pun semakin kacau akibat puing-puing yang menghantam gedung tersebut hingga tali pengaman Dongwook pun terlepas dari pandangan mereka. Namun untungnya, Dongwon masih selamat dan langsung bergegas untuk mencari So-chan yang setelah bersusah payah akhirnya berhasil ditemukan sedang terjebak di sebuah reruntuhan tanah. Selain So-chan,
Dongwon juga bertemu dengan salah satu penghuni lainnya dan ibu tersebut berkata bahwa Songhun dan juga Min Chun dalam kondisi terluka dan tak kunjung sadar. Namun Dongwon langsung mengetahui bahwa mereka berdua sudah meninggal dunia. Namun sang ibu tetap bersikeras tidak mau meninggalkan anak semata wayangnya di sana meskipun sudah dipaksa oleh Dongwon. Karena Ar tampak semakin naik, Dongwon pun dengan berat hati harus meninggalkan sang ibu dan langsung bergegas kembali meskipun harus menempuh jalur yang cukup ekstrim akibat hujan yang cukup deras. Namun mereka akhirnya berhasil sampai di atap gedung dan bertemu kembali dengan Mansu beserta lainnya. Karena curah hujan semakin deras, tampak air yang mulai naik perlahan dan Yanju yang melihat sebuah galon yang terapung langsung terpikirkan untuk mencari barang-barang yang bisa terapung. Tak lama setelah itu, Mansu pun muncul dengan membawa sebuah tandon air yang memiliki ukuran yang cukup besar. Tanpa berpikir panjang, satu persatu dari mereka pun langsung masuk ke dalam tandon tersebut, namun Mansu memutuskan untuk tidak ikut masuk karena harus ada satu orang di luar untuk menutup tandon tersebut. Lalu tiba-tiba, tanah di sekitaran mereka bocor sehingga curah air pun semakin tinggi, ditambah lagi tandon mereka tertimpa oleh gedung yang sebelumnya runtuh yang menyebabkan tandon tersebut terjerat di antara kabel-kabel di sana. Mereka pun bekerja sama untuk mendobrak tandon tersebut hingga akhirnya terlepas, namun sialnya ketika sedang menuju ke atas, tandon mereka malah tertancap oleh sebuah balok besi dan langsung bocor seketika. Namun untungnya, ada Mansu yang langsung mendorong tandon tersebut hingga akhirnya berhasil terlepas dan Sung Hyun pun langsung meninju lubang tersebut agar air tidak masuk. Mansu hampir saja tertinggal akibat tidak berhasil menggapai tangan Sung Hyun, namun untungnya kakinya tersangkut sisa kabel yang berada di tandon hingga akhirnya mereka pun berhasil naik ke permukaan dan langsung dievakuasi oleh tim penyelamat. Istri Dongwon pun tampak lega setelah akhirnya bisa bertemu lagi dengan suami dan juga anaknya. Begitu juga Sung Tae yang lega karena ayahnya masih bisa selamat. Namun tidak dengan ibu Sung Hun yang harus menerima kenyataan pahit bahwa anaknya sudah meninggal dunia bersama dengan Min Chun dan ibunya di bawah. Di akhir cerita, tampak Dongwon dan istrinya beserta Mansu yang datang ke rumah mobil milik Sung Hyun dan juga Yanju, dan mereka pun makan malam bersama di sana sambil reuni kecil-kecilan. Dan begitulah akhir cerita dari film Singko. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.